Masih bersama dengan Kasih Paham, kita membahas peta koalisi partai politik jelang 2024. Namun di segmen sebelumnya lebih mengemuka sebenarnya bagaimana nih bahan bakar koalisi ini. Tadi bapak-bapak di sini ngomongin semuanya soal uang yang tidak terpisahkan, perbandaran, perbohiran. Mas Burhan, gimana nih Anda melihatnya, dan apakah ini tidak berpengaruh kepada pembentukan koalisi atau justru ini sebenarnya di belakang yang menjadi faktor signifikan? Bohir atau dalam istilah teknisnya oligarki itu kan satu istilah yang dalam tradisi ilmu politik dikenal di banyak negara. Cuma sistem politik itu memungkinkan oligarki bisa tumbuh cepat. Di sistem politik yang lain dia bisa di-manage, bisa dikontrol atau dikendalikan. Nah, dalam sistem presidensial, Bohir ini lebih punya peluang untuk eksis. Kenapa? Karena pemilihannya ada dua dan kemungkinan bisa pemilu parlemen dan pemilu presiden. Dan seringkali hasilnya tidak match antara dua jenis pemilu dalam sistem presidensial. Nah, yang kedua, kalau kita baca ini ya, Robedal poliarki itu, oligarki ini bagian dari ini pressure group, bagian dari kelompok kepentingan yang masing-masing itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Jadi kesalahan kita adalah seringkali memaknai Bohir punya kepentingan yang sama. Padahal faktanya mereka saling berkompetisi, mereka saling berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Di dalam konteks poliarki, Bohir ini mereka akan saling sikut sana-sini dengan menawarkan investasi ke banyak partai. Dan jangan lupa, Bohir juga tidak bodoh. Mereka tidak akan meletakkan telur dalam satu keranjang. Jadi sebar. Jadi mereka akan put eggs in many basket. Karena apa? Tadi dalam rangka memastikan investasinya aman, dan karenanya kalau disebar ke banyak calon, memungkinkan siapapun yang menang akan menjadi temannya. Nah, itu yang terjadi. Tapi pertanyaannya, apakah Bohir itu kemudian mengendalikan partai? Saya tidak terlalu yakin juga. Karena tadi ada competing oligark. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya apakah koalisi yang sedang dibentuk ini itu juga koalisinya oligarki atau Bohir masing-masing gitu? Apakah kita bisa lihat demikian, Mas Burhan? Kalau asumsi yang tadi saya sampaikan benar, artinya tidak ada satupun Bohir yang 100% menanamkan investasi politiknya ke satu partai. Dia akan juga menanamkan investasi politik ke koalisi yang lain, dan karenanya tidak bisa diartikan secara hitam putih bahwa kalau misalnya dia mendukung satu calon dan calonnya kalah, dia pasti akan hilang, karena faktanya dia juga menaruh telur di keranjang lain gitu loh. Nah, termasuk dalam konteks karena ada pertentangan, ada perlombaan, ada kompetisi antar Bohir, makanya kalau misalnya ada satu calon yang menang karena Bohirnya banyak, maka tidak ada satu Bohir yang mendominasi si calon, karena dia merasa saya mendapatkan dukungan dari banyak kantong, bukan hanya satu. Jadi pada titik itu saling meniadakan, cancelling out. Nah, makanya saya termasuk orang yang meragukan meskipun ada ya investasi, apakah investornya akan mendominasi si calon atau partai atau tidak, kecuali si calon atau partai tadi menggantungkan sepenuhnya pada satu Bohir, dan faktanya itu tidak terjadi gitu. Faktanya partai atau calon membuka kesempatan buat Bohir yang lain untuk investasi, itu menyelamatkan dirinya buat si partai atau calon, dan saat yang sama menyelamatkan si Bohir kalau misalnya investasinya salah gitu. Pak Fahri, jangan-jangan Anda ini banyak bicara soal bandar, soal Bohir, Gelora belum dapat Bohir, jangan-jangan Pak Fahri? Jadi Bohir itu dia kan begini, yang kita atur sebenarnya bagaimana uang masuk dalam politik kan. Pembiayaan politik itu adalah muara nanti dari diskusi kita tentang pemberantasan korupsi. Kalau kita mau membersihkan Indonesia, maka uang yang masuk dalam politik mesti kita bersihkan dari sekarang. Uang itu tidak boleh berasal dari pribadi, juga tidak boleh berasal dari orang lain. Setuju. Atau dia diregulate sedemikian rupa dalam sistem Amerika Serikat, itu private entity masuk dengan audit yang sangat ketat gitu. Uang yang masuk dari private kepada pemilu tidak boleh menjadi biaya pribadi. Makanya ada audit yang sangat ketat. Di negara-negara di Eropa Barat itu lebih banyak ditanggung oleh negara, sehingga kontribusi pribadi dan orang lain pada proses pembiayaan pemilu sangat rendah. Sebenarnya diskusinya di situ gitu.
Karena ini yang di kita itu belum clear soal ini gitu. Masih banyak sumber-sumber sumbangan yang bisa datang dari banyak tempat. Bahkan dalam identifikasi saya, saking kuatnya para pembiaya di luar tadi yang terregister itu, dia bisa menentukan berapa yang harus maju, ya kan? Satu calon kah atau dua pasang kah? Itu nanti akhirnya sebenarnya teorinya Burhan juga bahwa dia taruh telur di banyak basket itu adalah artinya dia juga menentukan pertarungan ini ada berapa ronde, berapa orang dan sebagainya. Nah ini yang harusnya kita mulai diskusikan juga. Itulah pentingnya sebenarnya ada momen bagi para calon ini, baik calon legislatif maupun calon eksekutif, untuk mendiskusikan problem-problem nasional kita. Pembiayaan pemilu, reformasi birokrasi, menata penegakan hukum, isu lingkungan, isu ekonomi, dan sebagainya banyak sekali. Itu seharusnya dilakukan diskusi di level apa? Di level para calon dong, karena dia yang akan dapat mandat dia dong. Makanya kan kayak legislator daerah, ya kan, caleg-caleg di tingkat kabupaten kota itu ada isunya. Isu got, isu kebersihan sungai, isu apa namanya tata letak taman kota, sampah dan sebagainya itu ada. Legislatif provinsi pusat juga ada isunya. Makanya nanti kan makin lama makin ideal representasi daerah pemilihannya harus diperkecil supaya debatnya lebih asik. Ini kan enggak. Satu dapil isinya 10 orang. Kadang-kadang partai mengajukan 10 orang juga, bahkan dulu 120%. Akhirnya apa? Jangankan bertarung dengan partai lain, dia bertarung dalam partainya sendiri. Padahal harusnya yang di situ terpilih maksimal 2, ya kan? Apalagi kalau dapilnya diperkecil, satu dapil 1 orang, di situ muncul sistem distrik. The winner takes all itu tadi gitu loh. Debatnya enak. Satu kabupaten misalnya calon pusat di satu kabupaten, debatnya enak. Kamu 5 tahun ini akan bawa apa ke dapil ini atau ke kabupaten ini. Nah ini semua perlu diskusi, identifikasi masalah, identifikasi solusi, baru ngomong orang. Kita ini tidak. Ujuk-ujuk naruh orang di kertas suara. Dan kita harus nyoblos. Duduk diskusinya cuma 2 bulan, cuma 3 bulan. Nah, saya punya pertanyaan untuk Pak Fahri. Partai Gelora sendiri nih, Partai Pak Fahri, itu kalau masuk koalisi yang mana? Belum lah, kan kita nggak punya tiket. Iya, cuman kan nanti pada waktu 2024 Iya, tapi kan gimana? makanya kan saya terus terang, kita ajukan ini sebagai bergen kepada orang-orang komit nggak dengan perbaikan sistem. Partai politik ini mengalami kebingungan loh. Karena kita nggak bisa melihat gambar besar. PDIP punya tiket utuh. Tapi yang populer bukan dia. Bukan calon yang dia inginkan. Calon di luar di tempat lain. Partai-partai lain nggak punya tiket utuh. Dia harus bertengkar. Siapa yang harus menjadi nomor 1, siapa harus nomor 2. Loh ini kita selesaikan dong. Apa yang bilang Bung Fahri, ini fundamental. Di sinilah titik. Kalau kita berbicara refleksi, evaluasi sistem demokrasi yang kemudian masuk ke dalam proses politik kita, itu menjadi penting. Pada intinya politik adalah transaksi, tapi transaksinya apa? Ini kan bukan hepeng mengatur negara atau bukan nomor piro wani piro, tapi yang ditransaksikan adalah gagasan dan integritas. Dalam hal itu saya sepakat dengan Bung Fahri bahwasanya harusnya ini kita mulai tradisi ini. Nah, tentu kita tidak adil kalau melihat bahwasanya itu dari Gelora atau dari mana, tapi Fahri memiliki jejak rekam itu dan kemudian sejauh apa kemudian kita membuka mata dan hati kita untuk meletakkan itu di atas meja. Tadi kan Bung Pange mengatakan, dia kenapa partai tidak mau merevisi ini? Nah, harusnya memang dalam sistem multi party, no presidential threshold. Semua partai memiliki hak untuk memajukan. Nah, proses untuk kemudian memajukan demokrasi ini saya sepakat tadi. Bahwasanya ada 2 hal, Bung Pange. Liberal demokrasi, jantungnya adalah kapital. Pertarungan kapital. Tapi sumber kapitalnya akan seperti apa? Kan tentu kita tidak ingin di bawah meja, di bawah tangan terus. Harus diregulasi dan transparan gitu. Exactly. Karena vote dan donate di Amerika itu equal. Jadi, oh tadi saya dari perusahaan A donate berapa, saya dari ini, jadi tidak kong kali kong modelnya. Nah, proses ini yang kemudian harus kita atur. Ini berbeda dengan tradisi botoh di beberapa pilkades ya. Di kita juga itu kan perjudian, itu juga berbicara perputaran uang, tapi karakternya berbeda. Nah tentu kita mau milih tipologi yang mana. Jadi proses ini menjadi momentum bagi kita. Semoga ya orang-orang ini kan kalau dibilang tadi ya,
basisnya kan di hijack saja. Ya. Ya, saya termasuk orang yang beruntung pada proses itu. Kenapa? Ya kalau aktivis disuruh berlaga pada konteks itu nggak kuat. Tapi seorang obligationnya Pak Surya, oke, kami kasih kalian beasiswa. Ada saya, ada Martin Manurung, ada Taufik Basari, ada Irma Suryani Caniago. Ini aktivis-aktivis yang kemudian diberikan beasiswa konteksnya untuk berlaga pada kontestasi pemilu. Nah, ini bertarung di media nih ya Pak Zajil ya, Pak Fahri dan Nasdem ini, tapi sepakat soal ini kan. Biasanya politisi duduk bareng pasti ujung-ujungnya salaman gitu. Pak Zajil juga sepakat nggak? Kalau kita membahas ide biasanya gampang ketemu, tapi kalau mulai bahas orang kita susah ketemu. Makanya bahas orang tuh di ujung aja gitu loh. Silakan Pak Jazil. Ya makanya itu kan level-level saya bilang. Kalau pada level ideologi saya pikir hampir sama ini semua partai. Bahkan Pak Fahri ngusulkan tadi supaya ada pembedanya jelas. Dulu ada. Nah sekarang ini hampir gak kelihatan level-levelnya. Karena apa? Karena diturunkan pada sisi yang sangat praksis. Kemudian yang dilihat itu malah bukan partainya. Siapa bohir di baliknya? Padahal kata Pak Burhan, masing-masing bohir buat petarangannya sendiri-sendiri. Nah ini menurut saya lucu buat kami ya sebagai partai politik kalau ini diterus-teruskan dan terus terjadi. Nah, kapan kita akan memulai perbaikan ini? Nah, Pak Fahri mengusulkannya mulai hari inilah. Iya, Mumpung tidak ada incumbent kan kira-kira begitu. betul. Berani nggak partai-partai politik melakukan itu? Saya jawab Pak Fahri, sebenarnya PKB berani Pak untuk melakukan itu. Tetapi sekali lagi, ya, kita harus ya tadi itu sadar kepada sisi yang praksis di situ. Ketika harus mengumpulkan presidensial 20%. Sementara revisi juga tidak terjadi karena kan kalau revisi di DPR kan juga harus ikut partai mayoriti. Ya kan, kalau nggak cukup juga nggak bisa terjadi itu. Nah, apalagi yang disebut Pak Fahri tadi membuat aturan soal donasi partai itu sama sekali belum ada aturan. Yang ada ini di Kementerian Dalam Negeri ada satu suara dihitung berapa? Nggak cukup. Nah, nggak cukup itu. Kecil. Cukup nggak? Aduh. Sementara misalkan Kementerian Desa, Kementerian Pendidikan itu ada dana khusus untuk apa namanya pengembangan, tapi di partai politik nggak ada. Pertanyaan lagi kan yang memutuskan partai politik juga. Nah, ya itu masalahnya. Paradoksnya kan kayak gitu, Pak. Inilah yang menurut saya paradok begini. Ini kapan kita akan memulainya untuk berubah? Nah, kita apakah ada harapan di 2024 ini dengan figur-figur yang ada? Sementara figur-figur yang ada yang saya sebut tadi itu kan semuanya lahir dari partainya Pak Burhan, partai survei namanya. PSI, Partai Survei Indonesia. Mana mungkin kita berani misalkan, kita kan bolak-balik ngomong PKB mau ngusung Pak Muhaimin, partai survei bilang nggak ada Pak. Karena dengan gitu terus kita mundur. Apalagi nanti partai keduanya kan, yang disebut Partai Bohir. Partai Bohir. Itu partai survei Partai Bohir temenan itu. Jalan bareng biasanya. Dari situ remuklah wajah partai-partai politik ini. Nah, maksud saya kapan kita akan memulainya? Atau kita remukkan sekalian supaya kita tata bareng-bareng. Ada reformasi jilid kedua. Oke, Pak Willy, kita mengawali diskusi ini dengan membahas dinamika peta koalisi jelang pemilu 2024, tapi kita mengakhirinya dengan sebuah pemahaman bahwa ada banyak sekali faktor yang berperan kenapa partai A berkoalisi dengan partai B, kenapa capres A muncul dan ada capres B gitu. Dan kita lihat banyak sekali hal yang perlu dibenahi sebenarnya dari institusi politik di Republik Indonesia. Saya berterima kasih kepada Mas Burhan Mutadi, Pak Willy Aditya, Pak Jazil Fawait dan juga Pak Fahri Hamzah atas waktunya. Semoga Anda menyaksikan bisa tercerahkan dan memahami apa saja yang perlu kita perbaiki dari sistem politik di Republik Indonesia. Nama saya Pangeran Syahan, sampai jumpa pekan depan. Saksikan Kasih Paham.